Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Karya Martin Lings, Abu Bakar, Siroj Al-Din. Bab 32, Cahaya Wajahmu. Fatimah, janda Abu Thalib, telah masuk Islam entah sebelum atau sesudah kematian suaminya. Demikian pula putrinya, Hani, saudara Ali dan Ja'far. Tetapi suami Hani, Hubairah, sama sekali tidak tersentuh oleh risalah tauhid. Meskipun demikian, ia tetap menyambut Nabi ketika beliau masuk ke rumahnya. Jika waktu salat tiba, selama kunjungan ini, para pemeluk Islam di keluarga itu akan salat berjamaah. Suatu ketika, seusai mereka salat berjamaah diimami Nabi, Hani mengundang beliau untuk menginap di rumah mereka. Beliau menerima tawarannya. Setelah tidur sejenak, beliau bangkit dan pergi ke masjid, karena beliau suka mengunjungi Ka'bah di malam hari. Ketika beliau di sana, rasa kantuk menghampiri dan beliau pun tertidur di Hijr. Ketika aku sedang tidur di Hijr, cerita beliau, Jibril datang kepadaku dan mengusikku dengan kakinya. Aku segera duduk tegap. Setelah kulihat tidak ada apa-apa, aku berbaring kembali. Ia datang lagi untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya, ia mengangkatku. Aku bangkit dan berdiri di sampingnya. Jibril mengajakku menuju pintu masjid. Di sana ada seekor binatang putih seperti peranakan antara kuda dan keledai, dengan sayap di sisi tempat menggerakkan kakinya. Langkahnya sejauh mata memandang. Nabi menceritakan bagaimana beliau menunggangi buruk. Demikian nama binatang itu, bersama malaikat yang menunjukkan jalan dan mengukur kecepatannya seperti menunggang kuda yang menyenangkan. Mereka melaju ke utara Yasrib dan Khaybar. Sampai tiba di Yerusalem, kemudian mereka bertemu dengan para nabi, yakni Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi yang lain. Ketika beliau salat di tempat ibadah itu, mereka mengajak makmum di belakangnya. Lalu ada 2 gelas disuguhkan kepada Nabi dan ditawarkan kepadanya. Satu berisi anggur dan satunya lagi berisi susu. Beliau mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya, serta meninggalkan gelas yang berisi anggur. Jibril berkata, "Engkau telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan memberi petunjuk kepada umatmu, hai Muhammad. Anggur itu terlarang bagimu." Kemudian, seperti yang pernah terjadi pada nabi yang lain, yakni kepada Nuh, Ilyas, dan Isa, juga Maryam, Muhammad diangkat keluar dari kehidupan ini menuju langit. Dari Masjidil Aqsa, beliau kembali mengendari buruk, yang menggerakkan sayapnya terbang ke atas bersama malaikat, yang kini menampakkan diri dalam wujud aslinya. Beliau Mikraj, melampaui ruang, waktu, dan bentuk lahiriah bumi, lalu melintasi ke-7 langit. Di sana, beliau bertemu lagi dengan para nabi yang sholat bersamanya di Yerusalem. Namun di Yerusalem mereka tampak seperti hidup di bumi, sementara nabi kini melihat mereka dalam wujud rohani sebagaimana mereka melihat beliau. Beliau kagum dengan perubahan mereka. Mengenai Yusuf, beliau berkomentar, wajahnya laksana cahaya rembulan saat purnama. Ketampanannya tidak kurang dari setengah ketampanan yang ada saat ini. Namun, hal itu tidak menafikan kekaguman Muhammad terhadap saudara-saudaranya yang lain. Beliau menyebutkan secara khusus ketampanan Harun. Di langit berikutnya, beliau berkata, "Sekeping anak panah dari surga lebih baik dari segala yang ada di bawah matahari, dari tempat terbit dan tenggelamnya. Jika wanita surga tampak pada penduduk bumi, maka ruang antara langit dan bumi ini akan dipenuhi cahaya dan keharumannya." Segala sesuatu yang kini beliau lihat adalah melalui penglihatan spiritual. Mengenai kemampuan spiritualnya berkaitan dengan permulaan penciptaan alam, beliau berkata, "Aku adalah nabi ketika Adam masih dalam bentuk antara air dan tanah liat." Puncak mi'rajnya adalah di Sidratul Muntaha. Begitulah yang disebut dalam Al-Quran. Di salah satu tafsir tertua berdasarkan hadis Nabi dikatakan, Sidrat al-Muntaha berakar pada singgasana Ar-Rash. Itu menandakan
puncak pengetahuan setiap orang yang berpengetahuan, baik malaikat ataupun rasul. Segala sesuatu di atasnya adalah misteri yang tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah semata. Pada puncak semesta, Jibril tampak di hadapan beliau dalam segenap kemegahan malaikatnya, seperti saat pertama kali diciptakan. Kemudian, dalam bahasa wahyu, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surah 53 ayat 16-18. Menurut tafsir, cahaya ilahi turun meliputi Sidratul Muntaha, juga meliputi segala sesuatu di sisinya. Mata Nabi menatap tanpa berkedip dan tanpa berpaling darinya. Hal itu merupakan jawaban atau salah satu jawaban atas permohonan yang tersirat dalam ucapannya, "Aku berlindung kepada cahaya keridhoanmu." Di Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam bagi umatnya. Kemudian, beliau menerima wahyu yang berisi ajaran pokok Islam. Allah Ta'ala berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah 2 ayat 285. Mereka kemudian turun melintasi 7 langit, tempat mereka naik. Nabi bersabda, saat aku kembali ketika melewati Musa, dan betapa ia seorang teman yang baik terhadap kalian. Ia bertanya kepadaku, berapa sholat yang diwajibkan kepadamu? Aku jawab, 50 kali sehari. Ia berkata, kewajiban sholat itu sangat berat, sedangkan umatmu lemah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah kepadanya keringanan bagimu dan umatmu. Maka aku kembali dan memohon keringanan kepada Allah, dan dia menguranginya 10. Lalu aku melewati Musa kembali, dan ia mengulangi perkataan sebelumnya. Maka aku kembali lagi dan dikurangi 10 lagi. Namun setiap kali aku kembali ke Musa, ia menyuruhku kembali, sampai akhirnya kewajiban sholat hanya 5 kali sehari semalam. Kemudian aku kembali kepada Musa, namun ia masih mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Aku berkata, aku telah berulang kali menghadap Tuhanku, memohon kepadanya sampai aku merasa malu. Aku tidak akan menghadapnya lagi. Dan dengan demikian, bagi siapa yang mendirikan sholat 5 waktu dalam keimanan dan harapan akan rahmat Allah, ia akan diberi pahala sebanyak 50 kali sholat. Setelah Nabi dan malaikat turun ke Yerusalem, mereka kembali ke Mekah melewati banyak kafilah ke arah selatan. Ketika mereka tiba di Ka'bah, waktu itu masih malam dan Nabi kembali ke rumah keponakannya, Hani. Hani menuturkan bahwa menjelang fajar Nabi membangunkan kami. Setelah kami melaksanakan sholat subuh, beliau berkata, Hai Hani, aku sholat isya bersamamu di lembah ini seperti yang kau lihat. Lalu aku pergi ke Yerusalem dan sholat di sana. Kini aku sholat subuh bersamamu. Beliau hendak beranjak pergi dan kupegang jubahnya erat-erat hingga terlepas dan perutnya terlihat. Seolah hanya itulah kain yang menutupi beliau. Wahai Rasulullah, kataku, jangan ceritakan ini kepada masyarakat, karena engkau akan dianggap berbohong, mereka akan menghinamu. Demi Allah, aku akan menceritakannya kepada mereka, kata Nabi. Beliau pergi ke masjid dan menceritakan kepada mereka tentang perjalanannya ke Yerusalem. Musuh-musuhnya segera merasa menang, karena mereka kini memiliki alasan yang tak dapat dibantah untuk menghinanya. Setiap orang Quraisy tahu bahwa perjalanan satu kafilah dari Mekah ke Syria membutuhkan waktu sebulan untuk berangkat dan sebulan untuk kembali. Muhammad kini mengaku telah pergi ke sana dan kembali dalam waktu semalam. Sekelompok orang pergi menemui Abu Bakar dan berkata, apa pendapatmu sekarang tentang sahabatmu itu? Ia mengatakan telah pergi ke sana dan sholat di sana, lalu kembali ke Mekah. Abu Bakar menuduh mereka berbohong. Mereka meyakinkannya dan saat itu Muhammad berada di masjid.
menceritakan tentang perjalanannya itu. Kemudian Abu Bakar berkata, jika ia berkata demikian, itu pasti benar. Di mana keganjilannya? Beliau mengatakan kepadaku bahwa berita datang kepadanya dari langit ke bumi dalam 1 jam sehari atau semalam. Aku tahu, beliau berkata benar. Apa yang kau perselisihkan itu sangat sepele. Abu Bakar kemudian pergi ke masjid untuk mengulangi pembenarannya. Jika itu yang beliau katakan, berarti itu benar. Karena itu Nabi memberinya gelar As-Siddiq yang berarti saksi kebenaran atau orang yang meyakini kebenaran. Selain itu, sebagian orang yang menganggap cerita ini sulit diterima mulai berpikir ulang sebab Nabi menggambarkan beberapa kafilah yang beliau temui dalam perjalanan pulang. Beliau juga mengatakan di mana mereka kini berada dan kapan mereka diperkirakan akan tiba di Mekah. Ternyata, setiap kafilah tiba tepat seperti yang diperkirakan. Begitu pula dengan rincian yang telah beliau gambarkan. Kepada orang-orang yang berada di masjid, Nabi hanya menceritakan tentang perjalanannya ke Yerusalem. Namun, ketika beliau hanya bersama Abu Bakar dan para sahabat lainnya, beliau menceritakan mikrajnya ke langit ketujuh, menceritakan sebagian yang telah beliau lihat, yang selebihnya diceritakan di tahun-tahun kemudian, seringkali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itulah akhir dari bab 32. Kita akan berlanjut ke bab selanjutnya, bab 33 yang berjudul Sesudah Tahun Duka Cita.